Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita ketemu lagi di konten kali ini. Teman-teman, dunia ini memang nggak didesain sama Allah untuk menjadi tempat kita meraih bahagia. Dunia ini didesain sama Allah sebagai tempatnya lelah, tempatnya capek, tempatnya kita banyak sekali menemui masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita, mungkin di dalam kehidupan teman-teman semua. Apalagi di kondisi seperti saat ini yang semakin tidak menentu, semakin tidak pasti, semakin sulit. Kenapa Allah itu tidak mendesain dunia ini untuk menjadi tempat kita bisa merasakan bahagia yang terus-menerus dan abadi? Karena tugas kita di dunia ini adalah untuk beribadah dengan kekuatan sabar, dengan kekuatan tawakal, dengan kepasrahan diri kita kepada Allah. Allah berjanji bahwa Allah akan memberikan sebuah hadiah berupa surga untuk kita pada saat kita bisa melewati fase hukuman atau ujian di dunia ini. Nah, tentunya kita pernah merasa bahwa seolah-olah dunia ini sangat terasa nggak adil untuk kita jalani, teman-teman. Kita melihat di sekitar kita ada orang yang bisa hidup enak, bisa hidup nyaman, bisa hidup berkecukupan, punya rumah yang mewah, bisa jalan-jalan keliling dunia. Sementara mungkin yang kita rasakan, kita berjuang mati-matian hanya untuk berupaya dan bertujuan untuk buat bertahan hidup. Bahkan teman-teman, saya pun dulu pernah merasakan hal seperti itu. Saya pikir dunia ini bukan tempat yang cocok untuk saya pribadi, untuk saya jalani, dan dunia ini adalah kayaknya tempat yang salah untuk diri saya gitu. Saya pikir hidup ini begitu kejam, keberuntungan itu nggak selalu berpihak kepada semua orang. Sampai pada akhirnya saya menemukan satu kalimat yang kalimat itu membuat saya cukup tersadar, dan pada akhirnya saya bisa merubah cara berpikir saya yang salah selama ini terhadap dunia. Bahwa pada saat saya melihat orang-orang di sekitar saya, mereka itu yang kita lihat lebih baik dari kita, mereka itu yang kita lihat lebih enak dari kita, mereka yang kita anggap sebagai orang-orang yang memiliki semua kesempatan, memiliki semua kelebihan, memiliki semua kemewahan di dalam hidupnya. Sebetulnya teman-teman, mereka itu tidak fokus terhadap yang namanya bertahan hidup. Mereka itu fokusnya adalah terhadap
segala sesuatu yang sifatnya adalah pengembangan diri. Jadi, pada saat kita fokus terhadap segala sesuatu hal yang sifatnya adalah pengembangan diri kita, maka akan banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita raih di dunia ini. Daripada saya harus memikirkan semua masalah di dalam hidup saya yang terasa begitu berat, terasa begitu mencengkram, terasa begitu sulit untuk saya hadapi. Pada akhirnya saya lebih memilih untuk gimana caranya saya bisa terus berkembang di dalam hidup saya, teman-teman. Saya tidak lagi memikirkan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Saya tidak lagi meratapi semua kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan di dalam hidup saya. Saya berhenti untuk menyalahkan orang lain. Saya berhenti untuk menunjuk orang lain seolah-olah orang lain ini adalah faktor yang membuat hidup saya menjadi berantakan, faktor yang membuat hidup saya menjadi gak karu-karuan. Dari situ saya bisa mulai fokus satu persatu, saya bisa menemukan kembali makna hidup saya sendiri, dan bahkan saya bisa menemukan versi diri saya yang terbaik untuk hidup yang saya jalani saat ini. Jadi teman-teman, kalau kita ngebahas yang namanya dunia, kalau kita ngebahas yang namanya hidup, di dalam hidup ini kita itu sangat terbatas, sangat terlimitasi, dan sangat banyak hal yang membuat kita tidak bisa melakukan apapun di dalam hidup ini. Memang betul, kita bisa menentukan segala sesuatu menurut diri kita. Tapi, segala sesuatu yang kita lakukan itu sifatnya atau berasal dari semua memori-memori yang sudah pernah terjadi atau terekam di dalam otak kita, teman-teman. Memori ini terekam di dalam korteks di dalam otak kita, sehingga kita menentukan segala sesuatu itu sebetulnya hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman dari masa lalu yang pernah kita jalani. Mungkin ada yang pernah melakukan sesuatu dan hasilnya membuat kita merasa tidak nyaman, hasilnya membuat kita merasa gelisah, hasilnya membuat kita merasa menjadi tersiksa, dan hasilnya membuat kita merasa mendapatkan penderitaan di dalam hidup kita. Memori buruk tersebut akhirnya inilah yang diramu oleh pikiran kita menjadi sebuah kebenaran di dalam hidup kita. Kita menganggap hal itu benar atau salah berdasarkan dari pengalaman yang sudah pernah kita lakukan di masa yang lampau, teman-teman. Tentu saja hal ini bukan menjadi dasar apa yang kita lakukan ini betul-betul menjadi benar atau betul-betul bersifat salah. Karena secara fitrah, teman-teman, setiap hal yang kita lakukan itu tujuannya bukan untuk sebuah nilai kebenaran yang ada mungkin di masyarakat, yang ada di lingkungan sosial. Tetapi sebenarnya semua hal yang kita lakukan di dalam hidup kita itu adalah sistem pertahanan diri kita untuk kita bisa bertahan di dalam kehidupan ini. Seperti apapun kerasnya kehidupan ini, seperti apapun sulitnya kehidupan yang kita lalui,
diri kita akan mencoba untuk terus-menerus bertahan di dalam segala kondisi yang kita lalui di dalam kehidupan ini, teman-teman. Dan itu tidak ada kaitannya dengan arti benar atau salah menurut diri kita. Bahkan pada saat kita melakukan sesuatu atau kita melakukan aturan yang benar menurut masyarakat, diri kita meramu itu bukan sebagai sebuah kebenaran, tetapi itu adalah sebagai sebuah kelayakan di dalam hidup kita sendiri untuk kita bisa menentukan atau kita bisa mengurangi resiko-resiko di dalam hidup kita. Contoh, pada saat mungkin ada seseorang yang tergoda untuk mengambil hak orang lain, yang ada di dalam otaknya, yang ada di dalam pikirannya, bahwa mengambil hak orang lain itu bukan perkara benar atau salah. Dia melakukan itu karena dasarnya adalah ada sebuah kebutuhan di dalam hidupnya yang harus terpenuhi. Pada saat orang tersebut mau mengambil barang orang lain, otak logikanya akan menimbang, memilah, dan memilih. Jika seandainya saya mengambil barang ini, resikonya adalah A, B, C, D, misalkan seperti itu. Tapi, jika saya tidak mengambil barang ini, resikonya adalah B, C, D, E, misalkan gitu. Tentunya saya akan memilih mana yang akan lebih saya pilih, saya akan mengambil barang itu atau tidak. Dari pertimbangan resiko tersebut, misalkan saya memutuskan untuk tidak jadi mengambil barang tersebut. Saya tidak jadi mengambil barang orang lain. Yang mana keputusan itu saya buat di dalam diri saya bukan karena pertimbangan benar atau salah, tetapi karena resiko mana yang paling bisa saya ambil di dalam kehidupan, terhadap hasil dari apa yang akan saya lakukan tersebut, yang mungkin kalau seandainya saya ketahuan mencuri, saya dipukulin warga, saya dikejar warga, saya akan terkena misalkan hukuman sosial, saya dianggap pencuri, orang lain jadi tidak percaya sama saya mungkin bisa dipenjara, sehingga akhirnya saya tidak jadi mengambil barang tersebut gitu. Nah, otak kita selalu mempertimbangkan segala sesuatu itu bukan berdasarkan benar atau salah, tapi berdasarkan dari kelayakan yang kita rasakan, teman-teman. Kelayakan mana yang akan kita pilih, yang kita sanggup untuk mendapatkan resiko terkecil dari semua pilihan-pilihan kita yang ada di dalam hidup ini. Kembali, teman-teman, masalah saya dikasih ujian, saya dapat sebuah ujian, saya dapat sebuah cobaan di dalam hidup ini, itu tidak pernah kita minta, nggak pernah saya minta. Tiba-tiba misalkan saya diberhentikan dari pekerjaan saya, tiba-tiba misalkan saya harus kehilangan harta benda saya ditipu, saya difitnah, saya dibohongi. Semua hal itu tuh nggak pernah saya inginkan, nggak pernah saya rencanakan, dan nggak pernah saya harapkan hal itu akan terjadi di dalam hidup saya atau di dalam hidup kita. Yang bisa saya putuskan adalah saya harus bereaksi apa terhadap keputusan tersebut. Itu pun keputusan saya akan bereaksi apa tadi kembali kepada
memori apa yang saya punya di dalam menghadapi setiap masalah-masalah yang hadir di dalam hidup kita, teman-teman. Maka jika ada satu pertanyaan, kenapa kita harus mengajarkan anak-anak kita terhadap hal-hal yang baik? Kenapa kita harus mengajarkan anak-anak kita terhadap pola dan cara hidup yang baik? Sebetulnya hal itu adalah kita sedang menanamkan memori-memori yang baik di dalam otak anak-anak kita. Sehingga teman-teman, pada saat anak-anak kita mungkin mengalami atau bertemu dengan satu hal yang di dalam hidupnya yang tidak menyenangkan atau tidak diinginkan, ada tersimpan memori-memori yang pernah kita tanamkan di dalam hidup mereka, yang itu bisa menjadi solusi untuk hidupnya. Karena sekali lagi, pada saat kita menghadapi sebuah masalah apapun itu yang memang kita tidak pernah mengundang masalah itu hadir di dalam hidup kita, kita akan menggunakan pengalaman atau memori yang ada di otak kita untuk mengantisipasi segala sesuatu hal yang akan menjadi reaksi kita terhadap masalah tersebut, teman-teman. Jadi, teman-teman, setiap hal yang terjadi di dalam hidup kita itu tidak pernah kita harapkan hal itu akan terjadi. Tidak pernah kita inginkan, tidak pernah kita rencanakan. Bahkan turun ke bumi itu bukan keinginan kita. Bahkan ketika saya lahir dari rahim ibu saya tidak pernah meminta untuk saya dilahirkan. Saya tidak pernah memilih untuk saya dilahirkan dari seorang ibu yang mana. Saya tidak pernah meminta untuk saya menjadi seorang anak dari seorang bapak yang mana. Hal ini tidak bisa kita hindari di dalam hidup. Hal ini tidak pernah bisa kita hindari atau kita lari dari masalah ini. Begitu pula masalah-masalah yang terjadi di dalam hidup kita, teman-teman. Kita tidak akan pernah bisa lari dari segala sesuatu hal yang terjadi di dalam hidup kita. Yang kita bisa lakukan hanyalah merespon segala sesuatu hal di dalam hidup kita. Maka dari itu, Allah memberikan kita satu organ yang bernama otak, di mana otak ini sangat berpengaruh terhadap kita bisa menyimpan memori-memori dari setiap kehidupan kita dengan tujuan untuk menjadi sebuah senjata utama di dalam hidup kita. Akhirnya, teman-teman, senjata utama inilah yang menjadi satu hal yang seperti pada umumnya kalau kita bicara misalkan sebuah pisau, kalau kita mau manfaatkan dengan baik, hal ini bisa menjadi baik. Tetapi kalau kita mau pergunakan dengan salah, tentu saja pisau ini akan sangat bisa menjadi berbahaya bagi semua orang. Senjata utama kita di dalam hidup kita adalah memori di dalam otak kita. Yang mana dari memori ini, otak kita itu akan selalu memberikan sebuah sinyal bahaya terhadap hidup kita. Sinyal bahaya itu berupa kecemasan, berupa stres, berupa ketegangan. Dan itu adalah senjata utama manusia untuk bertahan hidup, teman-teman. Kecemasan itu adalah senjata utama manusia untuk bertahan hidup. Karena tanpa kecemasan kita tidak akan pernah mempelajari hal baru dan kita tidak akan pernah belajar dari kesalahan kita. Tanpa adanya kecemasan, kita tidak akan pernah bisa menghindari segala sesuatu masalah yang hadir di dalam hidup kita. Tanpa adanya stres, kita tidak akan pernah bisa sensitif atau kita jadi tidak aware terhadap lingkungan yang kita jalani atau lingkungan yang ada di sekitar hidup kita.
Nah, ini yang kadang-kadang pada saat semua senjata-senjata kita ini bertumpuk, kecemasan-kecemasan kita ini bertumpuk, kegelisahan kita ini bertumpuk, pikiran-pikiran kita ini bertumpuk, akhirnya menjadi sebuah disorder, akhirnya menjadi sebuah kelebihan yang menjadi negatif, teman-teman. Jangankan kecemasan, air putih saja yang kita anggap sehat, tapi pada saat kita minum terlalu banyak, tentunya hal itu tidak akan menjadi sehat untuk diri kita. Udara yang kita hirup dan membuat kita bisa menjadi hidup, kalau kita hirup terlalu banyak, tentunya hal itu pun akan membuat kita menjadi bermasalah dengan struktur diri kita. Begitu pula dengan kekurangan. Maka dari itu, segala sesuatu hal yang ada di dalam hidup ini kita harus menyingkapinya, kita harus mengambilnya dengan bijak, kita harus menggunakannya dengan bijak, tidak kekurangan tapi juga tidak berlebihan. Segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita fungsinya baik, bertujuan baik, dan bukan untuk menjadikan kita menderita di dalam hidup kita, teman-teman. Kembali kepada segala sesuatu hal yang sedang kita hadapi saat ini, teman-teman. Banyak sekali masalah-masalah yang terjadi, baik itu di negara kita, maupun di lingkungan kita, maupun di dalam rumah tangga kita, maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana pada saat kita tidak bisa menyingkapi hal ini dengan bijak, akhirnya akan membuat sebuah keputusan-keputusan yang salah di dalam hidup kita, teman-teman. Yang mana keputusan-keputusan itu mungkin efeknya bisa berakibat panjang, efeknya bisa berakibat bukan hanya kepada diri kita, dan mungkin bisa juga berakibat kepada istri kita, suami kita, anak-anak kita, gitu. Padahal masalah yang sedang kita hadapi itu hanya masalah kecemasan yang berlebihan. Contoh misalkan di kondisi yang serba sulit ini kita terlalu memikirkan gimana kondisi kita esok hari, gimana besok saya bisa bayar sekolah anak saya, gimana besok saya bisa bertahan hidup, gimana besok saya masih bisa beli makan, gimana besok saya masih bisa membeli bensin, gimana besok saya masih bisa melakukan semua kegiatan-kegiatan saya dalam kondisi yang sesulit saat ini. Yang harus kita pahami, teman-teman, bahwa yang namanya materi, yang namanya uang, yang namanya makan, itu semua bentuknya adalah energi. Dan kita sebagai manusia itu adalah sebuah makhluk energi, yang mana kita harus paham bahwa energi ini berfungsi untuk kita bisa bergerak melakukan sesuatu, kita bisa bergerak berkegiatan, atau kita bisa membuat kita bisa menjadi apa yang kita inginkan. Tapi tentu saja energi ini sendiri tidak harus kita atur dengan bijak, harus kita bisa manfaatkan dengan bijak, dan harus bisa kita kelola dengan bijak terkait dengan penggunaannya, teman-teman. Mungkin di momen-momen yang lalu kita merasa bahwa kita punya banyak tabungan, kita punya banyak stok makanan, kita merasa tenang di dalam hidup kita, sehingga
pada saat kita ada di satu titik di mana sumber cadangan energi di luar diri kita ini seolah-olah terlihat seperti yang terbatas, seolah-olah terlihat seperti yang sulit untuk kita raih. Kondisi semakin sulit, harga bahan-bahan menjadi mahal, semua terasa semakin menghimpit gitu. Maka dalam hal ini yang harus dipahami adalah bahwa semua hal yang sifatnya materialis, semua hal yang sifatnya adalah satu bentuk dari uang, makanan, dan apapun itu hanyalah sebuah energi yang fungsinya adalah untuk kita bisa melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Itu fungsinya hanya sebatas energi, dan itu bukan sebuah tolak ukur, bukan sebuah nilai kebenaran, bukan sebuah tren yang kalau kita punya banyak energi itu kita jadi keren misalkan gitu, kita jadi terpandang, kita jadi hebat. Menghambur-hamburkan energi itu bukan artinya seperti itu. So, kalau kita lihat teman-teman, bahkan orang-orang kaya saat ini, mereka banyak sekali meleverage energi-energi atau pengelolaan keuangan di dalam hidup mereka bagi menjadi aset-aset yang bergerak, mereka bagi menjadi investasi, mereka bagi menjadi apapun, sekecil apapun opportunity atau kesempatan untuk menghadirkan energi itu balik ke dalam diri kita, itu yang mereka lakukan. Jadi mereka tidak lagi konsumtif terhadap hal-hal yang sifatnya glamoralitas. Mereka tidak lagi pamer harta kekayaan, mereka tidak lagi membeli segala sesuatu yang sifatnya adalah menghamburkan energi hanya untuk ingin dipandang atau untuk ingin dilihat orang lain. Mereka cukup hidup sederhana, mereka saving energi mereka, dan untuk mereka bisa tetap bertahan di dalam hidup ini. Gini teman-teman, energi yang kita bahas ini, fungsi dasar awalnya adalah untuk kita bisa bertahan hidup dari semua hal, dari semua kesulitan yang ada saat ini, dari semua hal yang terjadi saat ini. Sekecil apapun energi itu sangat berarti. Mencarinya susah, mengeluarkannya atau menghabiskannya sangat mudah. Maka perlu sebuah kebijakan di dalam diri kita untuk bereaksi terhadap segala sesuatu kondisi yang terjadi, segala sesuatu masalah yang terjadi yang hadir di dalam hidup kita, untuk kita tetap bisa bertahan di dalam kondisi yang seperti ini, teman-teman. Bijak bukan berarti pelit, tapi lebih kepada memprioritaskan segala sesuatu yang mungkin pada saat kemarin kita masih punya sebuah keleluasaan di dalam hidup kita, kita masih punya stok cadangan energi yang mungkin berlebih di dalam hidup kita. Saat ini mungkin adalah waktu yang tepat untuk kita kembali merenungkan prioritas di dalam pengeluaran energi kita setiap harinya, termasuk juga energi yang ada di dalam diri kita. Jadi pada saat misalkan nih saya bangun tidur nih teman-teman, saya bangun tidur, saya akan memilah dan saya akan memilih kegiatan apa saja yang akan saya lakukan di hari ini untuk saya bisa men-splitting energi saya tidak terbuang sia-sia. Pada saat saya
akan menggunakan uang saya akan memilah dan memilih saya akan membelanjakan ini menjadi barang yang seperti apa, karena pilihan itu pasti ada. So, yang paling penting bukan masalah orang bilang sekarang ada yang disebut kaum mendang-mending dan lain sebagainya. Enggak, bukan itu teman-teman. Tapi yang harus kita pahami bahwa di dalam hidup kita, kebahagiaan atau kenyamanan itu bukan berbanding lurus dengan kemewahan. Kebahagiaan, kenyamanan itu berbanding lurus itu dengan sebuah keadaan yang proper menurut diri kita. Dan propernya diri kita itu berbeda-beda, teman-teman. Propernya teman-teman dengan propernya saya itu pun berbeda. Propernya saya dengan propernya orang tua saya itu pun berbeda. Bahkan propernya menurut saya, ideal menurut saya, dengan ideal menurut istri saya pun akan jadi berbeda. Yang mana ada mungkin orang yang merasa idealnya dia pakai mobil. Ada orang yang merasa idealnya dia pakai motor karena macet, karena dan lain sebagainya, karena penghematan gitu ya, dan lain sebagainya. Ada orang yang idealnya dia merasa untuk misalkan berangkat ke kantor itu dia jalan kaki, dia nyari tempat tinggal atau nyari kos-kosan atau kontrakan yang dekat dengan kantornya dan dia ke kantor jalan kaki. Ada juga orang yang mungkin merasa proper atau idealnya itu dengan naik sepeda. Hal itu bukan lagi sebuah hal yang baik atau buruk, karena setiap idealnya orang tuh berbeda-beda. So, di kondisi saat ini, teman-teman, kembalikan semua hal ini. Jangan buang-buang energi yang kita punya, tapi juga kita harus tetap merasa diri kita ini tetap ideal atau tetap proper di dalam hidup kita. Kenapa? Karena bahagia di dalam hidup kita itu akan kita raih pada saat kita sudah merasa diri kita ini ideal, diri kita ini proper, diri kita ini layak. Nah, seringkali yang kita lakukan, kita banyak membuang energi yang sebetulnya kita nggak perlu buang, tapi hanya untuk kita mencoba hal yang menurut orang lain bagus, hal yang menurut orang lain baik, hal yang menurut orang lain ideal. Kita tuh penasaran gitu, kita tuh pengen coba. Ternyata pada saat kita udah coba, kita nggak puas di dalam hal tersebut, akhirnya energinya sudah terbuang tapi kita nggak dapet apa-apa. Nah, ini yang harus kita hindari di kondisi kita saat ini, teman-teman. Dimana kondisi saat ini seperti yang kita tahu, semua sulit, semua mahal, mencari uang sulit, hidup menjadi semakin sulit gitu ya. Dan apa nih yang harus dilakukan? Iya, membuat nyaman diri kita, dengan tidak melihat atau tidak menilai kenyamanan atau propertability yang orang lain miliki. Kalau saya nyamannya pakai sepatu misalkan harga 50.000, 100.000, ya sudah, lakukan itu gitu. Saya nyamannya saya pakai motor walaupun jadul tapi saya nyaman, ya lakukan itu gitu. Sampai kalau saya nyamannya saya jalan kaki, ya sudah, lakukan itu. Kita nggak perlu gengsi, kita nggak perlu malu, kita nggak perlu takut dihujat pada saat kita melakukan itu, karena itu adalah ideal yang menurut diri kita, teman-teman. Sehingga apa yang kita lakukan? Pertama, kita masih bisa men-saving energi yang kita punya. Kedua, kita masih tetap merasa nyaman di dalam hidup kita.
kita tidak terpengaruh dengan omongan orang, kita juga tidak tersiksa dengan apa yang kita lakukan gitu. Kita juga tidak kita tidak merasa terhina dengan apa yang kita lakukan, karena kita sangat paham betul, kita tahu betul bahwa inilah yang membuat saya nyaman di dalam hidup saya. Dan berhenti untuk membuang energi terhadap hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Berhenti untuk mengharap atau menginginkan pujian dari orang lain atas status materi yang kita miliki saat ini. Kenapa? Karena balik lagi tadi, di kondisi yang seperti saat ini, materi adalah sebuah energi, bukan sebuah status. Materi adalah sebuah energi yang harus kita manfaatkan dengan bijak, yang harus kita perlakukan dengan bijak, dan yang harus kita pergunakan dengan bijak. Stop membuang-buang materi, stop membuang-buang waktu, stop membuang-buang tenaga teman-teman semua. Kita mulai membangun sisi ideal di dalam hidup menurut diri kita sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua di konten kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.